kalau kita lihat dari profil belajar murid. Salah satunya adalah gaya belajar murid. Oke, Bapak Ibu akhirnya mengetahui dari tes tersebut gaya belajar anak saya nih di kelas ada yang audio, berarti dia senangnya mendengarkan. Ada yang visual, melihat. Ada yang kinestetis. Kinestetik berarti senangnya bergerak. Itu pemetaan kebutuhan belajar murid juga. Oke, bisa paham? Nah, Bapak dan Ibu kalau sudah bisa memetakan kebutuhan belajar murid, maka Ibu dan Bapak di dalam langkah kegiatan pembelajarannya harus mengakomodir ya, langkah kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan itu harus mengakomodir kebutuhan belajar murid tadi. Bu, apakah tiga-tiganya? Tidak. Apakah harus ada tiga-tiganya secara keseluruhan? Tidak. Silahkan Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Kalau tadi Pak Ustadz bercerita, Bu, saya mengklasifikasikan anak itu dari kesiapan belajarnya, maka strategi yang dilakukan oleh Pak Ustadz ya untuk mengajarkan kepada anak-anak di langkah kegiatan pembelajarannya, caranya tadi yang sudah sangat mahir. Jadi apa Pak Ustadz? Oh, ada pembelajarannya lebih tinggi. Yang biasa saja itu di tengah-tengah pakai juz amma ya. Nah, yang baru pakai Iqra. Saya tanya sama Pak Ustadz, pada saat melaksanakan pembelajaran tersebut, mana yang mendapatkan perhatian lebih banyak dari tiga kelompok tadi? Yang Eta Pak. Bapak Ibu guru berarti membedakannya di sana. Di dalam proses pembelajarannya, karena nanti kita akan berbicara tentang nih Bapak Ibu sebentar ya, ketika saya akan coba sampaikan pada Ibu dan di mana sih diferensiasinya? Ini diferensiasi pembelajarannya itu ada tiga. Ada diferensiasi konten seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses. Oke? Pak Ustadz melaksanakan yang mana? Dua Bu, konten dan proses. Bisa dipahami? Kontennya apa? Membedakan tadi yang sudah tinggi dikasih hafiz, yang di tengah-tengah juz amma, yang paling bawah Iqra. Dalam prosesnya pasti Pak Ustadz akan lebih ya memperhatikan anak-anak yang masih Iqra, namanya scaffolding. Bagaimana dengan yang juz amma? Oh, dia sudah bisa membaca, mungkin ini sesekali akan dikunjungi oleh Pak Ustadz, begitu. Ya Pak ya, boleh Pak Ustadz itu menggunakan media untuk yang juz amma, suruh ngedengerin aja kaset. Nah, karena Pak Ustadz sedang fokus kepada yang Iqra. Ini Bapak Ibu. Ya, kalau yang tahfiz dia sudah tinggi, Pak Ustadz juga bisa. Ya, dia suruh belajar sendiri dengan menggunakan ilmu, ya, sama juga bisa dia menggunakan media, itu bisa Bapak Ibu. Tapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah anak-anak yang masih Iqra. Ini real. Saya tidak memberikan jadi bagaimana Bapak dan Ibu sebetulnya sudah melaksanakan diferensiasi learning. Sudah Pak, tapi belum paham kemana. Di kurikulum Merdeka ini diperjelas dan dipertegas. Bisa paham Bapak Ibu? Oke. Sekarang saya ingin Ibu dan Bapak melihat contoh nih, kira-kira nih ya. Tuh. Ini seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Bapak Ibu tuh nanti mengelompokkan. Oh, murid saya nih, lihat nih ada nama muridnya. Ya. Ini kalau dilihat dari kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar. Tadi berarti Pak Ustadz memberikan perhatian secara penuh kepada murid-murid yang memang masih belum memahami sama sekali. Namanya scaffolding Bapak Ibu. Kalau yang sudah bisa gimana?
sudah bisa mah sudah ada dikasih media. Misalnya, oh kalau yang sudah sangat pintar, maka murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam, ini matematik ya, konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari murid ya. Kemudian mereka akan bekerja secara mandiri. Ditinggal Pak, tapi kalau Quran kan karena tahfidz juga perlu ya, maka Pak Ustadz bisa menggunakan media yang berhubungan dengan tahfidz. Nanti Pak Ustadz juga akan memberikan pada anak-anak, tapi mungkin tidak akan sebesar untuk anak-anak yang masih belum paham sama sekali tentang Al-Quran. Oke Bapak dan Ibu, saya ingin satu orang, nanti Bapak Ibu akan saya berikan materi tentang diferensiasi learningnya ya. Oke, ini sudah paham Bapak Ibu? Nah, ini seperti ini nih. Jadi di dalam PowerPoint-nya Bu Ani nanti sudah sangat jelas. Kalau misalnya yang dibutuhkan ya kesiapan belajar, kira-kira apa perlakuan kita kepada murid kita. Kemudian kalau di sini dilihat dari minatnya, coba lihat Bapak Ibu. Ya, ini pelajaran bahasa. Misalnya ada yang senangnya olahraga, muridnya ada 5, yang senang seni, prakarya ada 5 juga, yang sains ada 5. Sehingga nanti pada saat Ibu dan Bapak membuat diferensiasi produk, kan tadi ada 3 ya diferensiasi itu, 1 konten, produk, proses, 3. Nah di diferensiasi produknya Bapak Ibu coba dilihat. Ibu dan Bapak nanti akan memberikan produk atau anak-anak akan menghasilkan produk yang sama tidak? Produknya sama nggak nih di sini? Coba dilihat. Apa produknya? Coba. Produknya apa? Kalau olahraga bisa menggiring bola. Coba dilihat. Produk. Kalau produk, kita sudah memetakan nih dari minat anak. Ada 5 orang yang senang olahraga. Ada 5 orang senang seni, ada 5 orang senang sains. Guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris ya memberikan pembelajaran tentang membuat teks prosedur. Betul nggak ini? Teks prosedur. Produknya kira-kira hasil akhirnya ya tugas yang diberikan oleh guru sama atau tidak? Apa tugas yang diberikan atau hasil akhirnya yang ini kan produk nih yang diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru itu. Ya, Bapak Ibu itu memberikan tugas membuat teks prosedur, membuat tulisan tentang prosedur. Sama nggak setiap anak bikin tulisan prosedur? Sama nggak? Produknya sama, tapi isi produknya berbeda-beda sesuai dengan minatnya. Oh, yang senang olahraga, silakan kalian bikin sesuai dengan kesenangan kamu masing-masing. Olahraga apa yang kamu senangi? Tapi tetap membuat prosedur, tulisan prosedur, ya enggak? Yang ini bikin tulisan prosedur juga enggak? Iya. Tentang apa? Seni. Yang ini tulisan prosedur juga tentang rangkaian listrik paralel. Bapak ini bisa paham? Kenapa ini sama kalau kita lihat dari produknya? Bapak Ibu nanti kan dalam menilai itu akan membuat rubrik. Kalau beda-beda, banyak berapa rubrik yang Bapak Ibu harus buat? Iya kan? Nah sama Bapak Ibu kalau kita lihat produknya. Yuk diperhatikan dulu, betul nggak? Sama nggak produknya? Bentuknya adalah tulisan prosedur, teks ya, atau teks prosedur. Isinya yang berbeda-beda sesuai dengan minat anak-anak. Bisa paham? Bisa. Berarti sudah bisa membedakan ya. Untuk di langkah kegiatan pembelajaran, ketika mengakomodir diferensiasi learning, Ibu dan Bapak tadi, pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melihat atau memetakan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ada, kita bisa lihat dari gaya belajar. Oke, itu namanya profil. Profil belajar murid, kesiapan belajar murid, minat murid. Paham Bapak Ibu? Di dalam di dalam praktek mengajarnya atau di dalam kegiatan pembelajarannya, Ibu dan Bapak bisa menggunakan
silahkan. Mau 1 diferensiasi saja, 2 diferensiasi, itu tergantung dari Bapak dan Ibu. Nanti membuat langkah kegiatan pembelajarannya seperti apa. Bu, 3-3-nya saya juga bisa, yang nggak apa-apa. Gitu. Tetapi tidak harus semuanya dilaksanakan. Bisa paham? Saya ingin Ibu dan Bapak di langkah kegiatan pembelajaran mengakomodir apa yang sudah saya jelaskan. Oke, Pak Ustadz tadi sudah ngasih penjelasan. Kira-kira silakan Bapak Ibu diperbaiki di modul ajar Ibu dan Bapak yang modul ajarnya itu langkah kegiatan pembelajarannya akan menggunakan diferensiasi lebih.